Halo, selamat siang. Kembali lagi di acara podcast kita, Bisnis Bikin Kaya. Oke, di sini sekarang kita kedatangan bintang tamu, yaitu seorang business woman, tergolong ke dalam em, pengusaha muda, yaitu Dina Wulandari. Halo Mbak Dina, Halo Mbak Manda, apa kabarnya nih Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat baik. Alhamdulillah. Ini kabar-kabarnya Mbak ada usaha ya yang dengan nama Sebret tuh. Apa tuh Sebret tuh Mbak? Bisa dijelaskan sedikit nggak tuh apa tuh Sebret? Sebret itu nama tren dari seblak jebret saya ya, untuk apa ya, brand dari seblak yang saya usahakan. Oh, berarti itu usaha di bidang kuliner ya Mbak? Iya, di bidang kuliner. Oke, berarti Sebret itu kepanjangnya sebelah apa tuh Mbak? Seblak jebret. Oh, wah. Baik, jadi Sebret, sebelah jebret. Bagus sih. Kalau boleh tahu ide dari pembuatan nama ini dari siapa ya Mbak? Untuk pembuatan nama itu sendiri itu dari saya sendiri ya. Karena menurut saya seblak jebret itu cukup menarik untuk jadikan sebuah brand. Oke, kalau bicara tentang nama-nama tuh pasti ada filosofinya nih. Untuk Mbak Dina sendiri, kenapa sih milih nama seblak jebret ya untuk jadi nama usaha seblaknya? Adakah alasan Eh, khusus gitu buat milih itu? Filosofi dari seblak jebret ini sendiri ya, kan seblak itu identik dengan pedas. Jadi Baik. Pedes-pedes kayak untuk omongan tetangga ya Mbak ya? ya benar kayak berat kayak gitu omongan tetangga tuh ya. Ya, jebret gitu ya. Ya, jadi filosofi dari seblak jebret itu kan karena seblak itu identik dengan pedas. Kayak seperti kata Mbak Amanda tadi ya, kayak omongan tetangga, omongan netizen. Itu sih kan filosofinya. Baik. Oh, alah, kayak itu loh, kayak bola biasanya tuh, jebret gitu ya. Jadi ada juga filosofi dari Ya, sana nggak, Mbak? ada dari Ah, Valentino Jebret mungkin ya. oke, oke. Nah, sekarang nih, Mbak ya, kan Mbak Dina udah menggeluti bidang kuliner yaitu sebret kan. Nah, menurut pandangan Ya. Mbak Dina sendiri itu seberapa penting sih membuka usaha itu? Padahal kita masih muda loh, masih waktunya buat main-main. Kenapa sih bisa kepikiran buka-buka usaha dari apalagi di bidang kuliner itu susah loh, Mbak. Gini ya Mbak, menurut saya itu ya, usaha itu sangat penting loh, terutama bagi kita nih mahasiswa ya. Karena Mm-mm. dengan usaha, kita itu bisa menemukan jiwa berbisnis sejak dini. Terutama di masa kita seperti saat ini, yaitu ketika kita menjadi mahasiswa. Usaha itu Baik. juga nih ya, bisa menjadikan diri kita itu menjadi seorang yang mempunyai personalitas yang kreatif dan inovatif loh dalam menghadapi kendala atau menghadapi tantangan hidup di masyarakat setelah kita lulus nanti. Selain itu Baik, juga berbisnis saat muda ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri loh dalam diri. baik, baik. Berarti lebih ke arah milenial yang udah produktif nih, Mbak ya. Benar sekali. Em, terus Mbak ya kan kita kan sebagai kaum milenial itu dikenal sama istilah kaum rebahan nih Mbak. Menurut Mbak Dina sendiri itu gimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri, terutama untuk membuka usaha-usaha di masa sekarang, di mana kita ketahui bahwa sekarang kaum-kaum muda itu nggak pede gitu Mbak, tiba-tiba kayak ah malu mau jualan malu kayak gini nanti nggak ada yang beli gitu Mbak. Bagaimana sih tipsnya dari Mbak Dina? Eh, jadi gini ya Mbak Amanda ya. Kita tahu ya sekarang itu banyak anak-anak muda yang dikenal dengan istilah anak rebahan kayak gitu ya. Saya juga Mm-mm, sebetulnya itu betul. anak rebahan kayak gitu. Tapi menurut saya itu ya, dengan rebahan itu nggak ada manfaatnya kayak gitu. Ada sih Baik. sedikit.
apa ya, menghilangkan rasa letih, tapi menurut saya juga tuh rebahan itu sebaiknya dikurangin kayak gitu. Dengan usaha kita tuh bisa lebih positif kayak gitu. Karena karena Iya, betul sih. Karena setuju ya Mbak sama statement yang daripada scroll TikTok, lebih baik kita scroll pesanan dari para konsumen ya. bener banget. Karena dengan banyaknya pesan itu hati senang, senang bang kalau banyak pesan itu Mbak. Iya betul, si hati senang, dompet senang ya Mbak ya. Nah, Oke, nih gini Mbak ya, kan banyak tuh usaha-usaha di berbagai bidang yang bisa kita buka. Kenapa sih Mbak Dina itu milih di usaha kuliner? Dimana kita ketahui bahwa kuliner itu susah loh Mbak. Misal nggak laku hari itu, bisa jadi nanti itu kita bisa mengalami kerugian tuh dari usaha kuliner. Kok Mbak Dina bisa memilih? Apa tuh alasannya Mbak Dina memilih bisnis kuliner sebagai sasaran usaha yang hendak digeluti? baik-baik. Mengapa saya memilih bisnis kuliner? Karena perlu Mbak Amanda ketahui ya, saya tuh sangat suka kuliner loh, sangat suka makan, senang sekali saya itu makan. Oh, jadi dari Dan hobi juga ya tuh Mbak ya? hobi, bener saya tuh hobi masak. Dari kecil saya itu sudah hobi masak. Dari hobi itu tersendiri, saya berkeinginan untuk membuka suatu usaha di bidang kuliner. Bagus dong Mbak. Berarti Mbak Hmm, Dina ini sekarang orangnya nih tuh ya, bisa baca peluang nih kalau dilihat dari alasannya. Karena hobi, terus bisanya ngasilin money, wah itu keren sih Mbak. Kan kita ini kan, kita ya ketahui juga Mbak Dina kan sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Itu pasti super duper sibuk sama tugas-tugasnya. Bener nggak Mbak? bener banget. Hmm. Nah, di situ ada tuh timbul tuh pertanyaan juga tuh. Kenapa di mana pertanyaan tuh kayak gini, Mbak. Kapan sih waktu yang tepat untuk membuka usahanya? Karena untuk bagi waktu antara kuliah, antara tugas, terus juga mau bisnis, itu gimana sih, Mbak? Mbak cara-caranya buat wak- kapan waktu yang tepat tuh buat buka usaha itu sendiri? Baik. Menurut saya itu ya, waktu terbaik untuk memulai bisnis bisnis itu ya, pastinya kita ketahui ya waktu yang terbaik itu kapan saja. Yang penting kita sanggup, siap. Juga bisnis itu tidak tergantung usia loh. Kita bisa mulai bisnis kapan saja. Yang penting kita siap untuk menghadapi resiko ke depannya. Apalagi ya kita sebagai mahasiswa sekarang ini merupakan waktu yang tepat bagi kita itu untuk buka bisnis dari dini. Karena dengan usaha seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu usaha sebelah saya ya sendiri ya, usaha itu bisa membangun inovasi dan kreativitas dalam diri kita untuk menghadapi tantangan ke depannya setelah kita lulus kuliah. Jadi menurut saya usaha itu tidak mengenal waktu. Baik, Mbak. Berarti di sini ibarat kata tuh berani mencoba ya Mbak ya. Ya, berani Eh, mencoba untuk menghadapi risiko ke depannya. ya tuh bener banget sih Mbak. Banyak banget tuh kaum kaum milenial yang mau sukses, mau kaya, tapi nggak mau ngadepin resiko yang ada. Itu banyak-banyak belajar tuh sama Mbak Dina tuh. Gimana caranya untuk melawan apa itu ketakutan dari diri sendiri. Lanjut juga, nih Ya, kan kayak Mbak, kalau gitu. bicara tentang Banyak waktu Pak. itu kita juga bicara tentang ruang tuh kan ya, kayak istilah-istilahnya ruang dan waktu. Nah, di sini masalah ruangnya itu biasanya Mbak Dina itu memilih tempat yang paling tepat untuk membuka usaha tuh di mana Mbak? Ataukah buka kedai, ataukah lewat online, Hmm. atau gimana tuh untuk memaksimalkan hasil dari usaha yang Mbak Dina buka? Pertama itu tempat yang terdekat dengan tempat tinggal kita sekarang. Seperti saya nih, alhamdulillah saya udah mulai ya membuka usaha seblak jebret. Nah, sekarang saya itu kan lagi kos di Indralaya karena saya kuliah di Indralaya. Dan juga Indralaya itu menjadi tempat saya membuka usaha sekarang. Menurut saya tempat dan ruang menurut saya ruang untuk usaha itu bisa kapan saja, bisa online, bisa membuka kedai.
Yang penting tempatnya itu strategis sih. Oke. Jadi kayak lebih ke arah membaca situasi ya, Mbak, yang mana yang lebih menguntungkan. Bener banget. Kan karena Oke. saya juga mahasiswa kan, jadi saya masih membuka usaha saya ini online, belum membuka kedai langsung kayak gitu. Tapi jangan salah loh Mbak, biasanya orang-orang yang online itu lebih banyak tuh pendapatannya daripada orang yang buka kedai. Karena juga Ah, untuk membuka kedai itu kan butuh modal lagi tuh Mbak ya. Terus juga belum lagi kalau misalnya situasi lagi sepi, terus orang males datang ke kedai. Menurut saya pilihan bagus banget sih Mbak dari Mbak Dina sendiri untuk buka itu secara online. Boleh kita lanjut nih Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. boleh, boleh Mbak Amanda. Oke, ini untuk alasan nih Mbak, siapa yang memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah usaha dari Mbak Dina sendiri? Kayaknya boleh deh Mbak disebutin di spill-spill dikit nih siapa yang jadi support sistemnya. Sih ya, peranan penting dalam usaha yaitu kita sendiri. Karena Oke, kita kan setuju. yang akan menjalankan usaha itu dan kita juga yang akan menanggung semua resiko yang ada di usaha kita tersebut. Dan juga menurut saya yaitu pemegang peran terpenting yaitu support dari keluarga, sahabat, dan orang tersayang kita yang dapat Baik, mendukung usaha baik. kita ke depannya. Oke, oke deh Mbak. Ini mau titip-titip salam nggak nih Mbak buat orang-orang tersayang? Cie, tersayang. Tanda kutip tuh, siapa tuh yang tersayang? Untuk orang-orang tersayangku, terima kasih untuk semua support sejauh ini dengan usaha yang aku jalankan sekarang. Asik. Asik. Oke deh. Salamnya buat orang tersayangnya Mbak Dina nih. Nah, ini Tuh. pertanyaan terakhir nih Mbak. Dari sesi bisnis-bisnis bikin kaya kita pada hari ini. Kan kita tuh bicara tentang bisnis, itu pasti kita ada sebuah sistematika bisnis plan. Bener nggak Mbak? Bener banget, Mbak Ambanda. Nah, Harus ada men sistematika bisnisnya. iya betul tuh. Di sini tuh banyak banget para pengusaha yang dalam tanda kutip itu gagal dalam melakukan usahanya karena mereka nggak ada tuh namanya sistematika bisnis plan-nya. Mereka kayak lempeng aja, maju tak gentar, tiba-tiba mentok karena dia nggak tahu apa bisnis plan yang udah dia rencanain, tiba-tiba udah tuh langsung nyerah, terus juga langsung give up, nggak tahu harus fightingnya gimana kan banyak banget orang yang mentok di situ tuh Mbak. Nah, menurut Mbak Bener banget. Dina sendiri itu bagaimana sistematika bisnis plan yang akurat dan tepat dalam melakukan sebuah usaha? Boleh nih Mbak kasih tips and triknya tipis-tipis nih Mbak. Slow but Baik, sure baik. buat kita-kita nih. Biar kita jadi milenial Baik. yang produktif kayak Mbak Dina. Lanjut Mbak. Iya, iya, iya. Menurut saya ya, sistematika bisnis plan itu perlu dalam memulai usaha. Menurut saya sendiri ya, ini menurut saya saja ya, ada beberapa sistematika bisnis plan. Yang pertama yaitu niat dulu. Karena untuk ide suatu usaha itu pasti jauh dari niat. Kemudian Hmm. harus adanya ide. Ide apa sih yang harus kita punya terkait usaha yang akan kita jalankan ke depannya? Setelah ide, kita perlu analisis pasar atau survei pasar. Karena untuk membuka usaha itu, kita harus ketahui siapa survei pasar dari usaha yang akan kita jalankan. Kemudian nih, setelah survei pasar, kita ketahui analisis keuangan kita. Kita perlu menganalisis keuangan kita terkait berapa pengeluaran kita untuk usaha yang akan kita jalankan ini. Kemudian, adanya rencana pengembangan usaha. Kita juga harus pikirkan nih bagaimana cara untuk mengembangkan usaha kita yang akan kita jalankan ke depannya. Yang terakhir yaitu ada risiko bisnis. Tentunya ya di dalam usaha itu pasti ada risiko bisnis. Nah, Jadi sistematika bisnis plan yang terakhir yaitu kita harus sanggup menghadapi risiko dari usaha yang akan kita jalankan tersebut, Mbak. Mungkin gitu sih Mbak sistematika bisnis plan dari saya. baik, baik, baik. Wah, itu menarik banget tuh Mbak. Apalagi bener tuh kata Mbak Dina, yang susah tuh ngumpulin niatnya. Jadi harus banget dalam Nah, sistematika bisnis plan itu harus ada niat.
ya kan Mbak ya. Terus Ya, juga bener usaha, banget. terus juga resikonya apa. Benar-benar Hmm. benar aku setuju sih sama statement itu. Duh Mbak, nggak kerasa nih kita udah lama ya dari tadi bincang-bincang. Seru banget deh bisa Ya, ya, bincang-bincang Mbak sama ya. iya pengusaha muda, businesswoman Mbak Dina Wulandari. Sedih banget ya harus Seperti ya. iya bener banget. Mas sekarang lagi di mana nih Mbak? Kalau boleh tahu. Lagi di rumah aja sih. Lagi Bagus mikirin banget. bagaimana sih ngembangin usaha ke depannya. Aduh, beda ya semuanya ya. Cara orang bisnis sama kita-kita yang sering scroll TikTok daripada Ya, scroll-scroll Mbak, yang sama lain. aja kok. Aduh, oke deh Mbak. Sukses terus ya Mbak buat usahanya Seblak Jebret. Jangan lupa ya Nih, semuanya beli Seblak Jebretnya Mbak Dina. ya jangan lupa khusus yang ada di Indrala ya. Jangan lupa beli seblak seblak jebret dari Dinawan dari Oke, disingkat apa tadi Mbak? Sebret. Oke deh. Beli Sebret. dong, sebret, sebret, sebret. Itu kalau boleh tahu itu ada ready setiap hari ya Mbak? Atau gimana tuh sistematika pemesanannya tuh? Biar kita semua nih pengen coba nih sebretnya Mbak Dina. Untuk ready setiap hari sih enggak ya, karena juga saya kan kuliah ya. Jadi itu tuh ada Mm-mm. hari-hari tertentu. Saya mau buka usaha itu mulai dari Senin, Selasa, sama Rabu. Kemudian untuk dari hari Kamis sampai Minggunya itu saya khususkan untuk kuliah kayak gitu, Mbak. Kan hari Sabtu sama Minggu kan Wah, itu libur. Tapi karena banyaknya tugas, jadi hari Sabtu itu dan sama Minggu itu saya kumpulkan untuk mengerjakan tugas. baik. Bagus banget tuh time managementnya dari Mbak Dina Wulandari. Oke deh, jadi teman-teman sekalian yang mau pesen sebelahnya Mbak Dina itu bisa dipesen atau diorder hari Senin sampai Rabu ya Mbak ya. Ya, Baik. bener banget. Em, saya kira kita hari ini cukup di sini aja ya Mbak ya. Senang Oke, sekali bisa Mbak. berbincang-bincang santai sama Mbak Dina. Saya pun senang, Mbak, dengan Mbak Oke, Amanda. terima kasih ya Mbak udah meluangkan waktunya nih. Padahal sibuk terus juga harus meluangkan waktu bagi teman-teman bisnis-bisnis bikin kaya. Oke, terima kasih Mbak. Semoga sukses Terima selalu, kasih. diberkahi Amin, amin, amin. bisnisnya. Oke, Mbak selamat. Amanda juga suka. Iya, amin. Oke deh. Selamat siang Mbak. Terima kasih. Iya, Mbak Amanda, sama-sama. Baik, itulah podcast kita hari ini, teman-teman, sama seorang pengusaha muda, yaitu Mbak Dina Wulandari dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Baik, itu jadi contoh nih, teman-teman, untuk kalian semua yang bingung bagaimana cara untuk membuka usaha, biar bisa tuh dibuat dulu sistematika bisnis plan-nya, biar kita nggak bingung lagi apa yang harus kita lakukan ketika udah mentok tuh. Tiba-tiba dapat masalah apa, kita udah bisa ngatasin Mbak. Nah, karena kita ngingat lagi apa sistematika dari bisnis plan yang udah kita buat. Oke deh, sekian podcast kita hari ini di Bisnis-Bisnis Bikin Kaya. Selamat siang semuanya dan see you in the next episode. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.